Halo Tribuners, tidak ada musuh yang lebih besar daripada pikiran yang tak terkendali dan tidak ada teman yang lebih baik daripada pikiran yang dijinakkan. Bersama saya Risha, kita kembali lagi dalam acara Cakap-Cakap edisi Kesehatan. Nah, dunia ini kan sedang tidak baik-baik saja ya Tribuners. Pasti pernah bahkan sering ya kita mendengar kalimat ini. Nah, semakin hari kehidupan manusia itu akan semakin terasa berat. Nah, ternyata masalah demi masalah yang sedang kita hadapi ini ada penyebabnya. Nah, karena ada penyebabnya, ada pula solusinya. Nah, di talk show kita kali ini, kita kembali akan belajar bersama-sama tentang pemberdayaan pikiran yang dapat mengatasi berbagai masalah kehidupan dan juga meningkatkan kualitas hidup kita. Untuk itu, dalam episode Cakap-Cakap edisi Kesehatan kali ini, kita akan mengangkat tema yang sangat menarik dan bermanfaat nih Pak, yaitu The Awakened Mind ya, yang berarti pemberdayaan pikiran untuk keheningan, kesehatan, dan peningkatan kesadaran. Nah, telah hadir bersama kita di sini narasumber yang istimewa ya Tribuners ya, ada Bapak Dr. Adiwe Gunawan ST MPD CCH ya Pak, yang merupakan Certified Clinical Hypnotherapist. Gimana Pak Adi kabarnya? Terima kasih Risha, sehat. Bagus. Semangat sekali nih Pak Adi nih, pasti juga Tribuners makin semangat nontonnya karena memang tema kita hari ini menarik ya. Nah, jadi Tribuners, kalau Risha boleh kenali nih ya, Pak Adi itu merupakan Indonesia's leading expert in consciousness technology, terus Ketua Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia, dan juga pencipta The Heart Technique. Baik, nah tentunya Pak Adi akan berbagi informasi yang edukatif nih dan menarik tentang pemberdayaan pikiran dengan pendekatan saintifik dan modern untuk mencapai keheningan, ketenangan, kesehatan, serta kesejahteraan berkelanjutan. Tapi sebelum kita cakap-cakap sama Pak Adi nih, kita ada video nih. Kita saksikan terlebih dahulu video yang berikut ini.
Iya. Nah, ini kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya Pak Adi ya. Silakan. Ini Pak Adi ini sebagai seorang praktisi di bidang kesejahteraan mental selama hampir 2 dekade ya Pak ya. Menurut pengalaman praktik Pak Adi nih, gimana kondisi kesejahteraan masyarakat saat ini terkait dengan kondisi pikiran? Kalau kesejahteraan mental ya saat ini tuh bisa dibilang tuh ya tidak baik-baik saja sebenarnya. Tidak baik-baik Ya. sih, oke. Karena dari saya dengan murid-murid kan hipnoterapis klinis di Indonesia, kami setiap hari kan praktek membantu banyak lah masyarakat yang datang dengan berbagai macam masalah atau keluhan ya yang berhubungan dengan masalah mental atau emosi. Jadi kondisinya tidak baik. Ada saja yang masyarakat sekarang ini banyak yang mengalami kecemasan, kemudian ada juga yang mengalami perasaan gelisah, khawatir akan masa depan. Ada lagi konflik di antara pasangan, bahkan konflik dengan diri sendiri, tidak tahu mereka ini mau kemana dalam hidup ya. Jadi justru kondisi yang harusnya bagus dengan kemajuan teknologi dan begitu banyak fasilitas yang kita bisa nikmati saat ini loh, itu ternyata pada satu aspek ini berdampak kurang bagus. Oke. Banyak loh sekarang ini orang-orang yang bingung sebenarnya dan mengalami kondisi yang tidak kondusif di kesejahteraan mental mereka. Banyak sekali itu. Berarti mereka itu memang apa ya Pak? Mungkin kalau dalam bahasa sekarang itu overthinking itu juga Overthinking termasuk, salah Pak? satu ya. Overthinking Termasuk ya, salah Pak? satu. Jadi mikirnya nggak perlu-perlu. Benar. Iya, mikirnya nggak perlu, padahal belum tentu benar juga gitu. Ya, banyak. Itu tadi. Banyak yang mengalami hal seperti itu. Cukup memprihatinkan. Benar-benar. Ya. Ternyata begitu kompleks ya Pak ya. Ya, sangat-sangat. Nah, masalah seperti ini tuh bermunculan di era yang justru sebenarnya hidup manusia tuh udah makin nyaman dan dipermudah dengan adanya teknologi gitu ya Ya. Pak ya. Nah, menurut Pak Adi sendiri, apa yang menyebabkan masalah-masalah ini timbul? Jadi begini, sebenarnya masalah ini kalau kita telisik ya, kalau kita periksa, itu semula berawal dari pikirannya kita sendiri. Berawal dari pikiran, oke. Ya, jadi kita ini yang terbiasa dengan kondisi yang kerja serba cepat, begitu banyak stimuli dari luar ya, media sosial, informasi membanjiri kita, kemudian belum lagi pengaruh-pengaruh hidup yang maunya cepat, enak, nyaman, bahagia, kaya raya, hedon lah kayak begitu. Itu membuat kita yang tidak sadar atau aware itu larut ke dalamnya. Oke. Nah, kuncinya sebenarnya ada pada bagaimana kita bisa secara sadar melatih pikiran kita. Pikiran manusia itu nakalnya luar biasa, ya, sangat nakal. Jadi kalau kita tidak latih, pikiran itu punya dua kecenderungan. Dia suka mengembara memang, ya, dan dia mengembaranya kedua arah. Oke. Pikiran itu jarang sekali mau diamnya di sini. Dia sukanya kemana? Ke masa lalu, mikirin wah yang sudah lewat-lewat, ya kan? Dan biasanya yang diingat-ingat itu bukan hal yang menyenangkan loh. Iya. Iya dah? Benar. Waduh, saya pernah kesel sama si A, saya pernah, aduh kenapa ya saya begini di masa lalu. Kalau kita pikiran larinya ke masa lalu, yang muncul perasaan apa? Sedih, perasaan menyesal, perasaan bersalah, kecewa. Kalau pikirannya lari ke masa depan, kecemasan, ketakutan, perasaan gelisah, seperti itu. Jadi, karena pikirannya tidak dilatih, ya akibatnya seperti itu. Oke, berarti itu karena pikiran yang tidak dilatih ya Pak? Ya, dibiarkan semaunya sendiri. Oke, jadi dia memang liar untuk kesana kemari. Pada dasarnya dia memang liar. Oke. Itu karakternya pikiran. Tapi kalau dia bisa kita latih, dia akan diam di sini. Nah, kalau dia bisa diam di sini, bisa dibilang masalah itu sulit sekali untuk muncul. Tapi kalau dari Pak Adi bilang tadi itu kan berarti kan manusia itu suka berpikir yang sudah terjadi dan yang belum terjadi nih. Ya. Tapi kalau yang saya tangkap tadi dalam stigma yang tidak baik gitu ya Pak ya. Kenapa demikian Pak? Ya karena memang satu kecenderungan pikiran seperti itu. Kedua, kalau kita tidak sadar atau menyadari cara kerjanya, kita punya kecenderungan atau kebiasaan selalu memikirkan yang tidak baik-baik. Jarang sekali loh ada orang bilang, aduh enak ya dulu waktu saya kecil, dulu waktu saya remaja, itu jarang. Jarang. Yang selalu muncul adalah,
dulu kok begini sih. Nah, jadi memang desainnya kita punya kecenderungan seperti itu. Satu contoh gini. Kenapa pertanyaan pasti akan mengarah ke sini? Kenapa sih orang cenderung negatif kan begitu? Benar. Sebenarnya desain kita seperti itu. Tujuannya sebenarnya untuk memproteksi diri kita. Jadi misalnya begini, Risha lagi jalan malam-malam nih, pulang jalan kaki misalkan, terus melewati kebun lah atau apa begitu. Terus tiba-tiba di bawah sebuah pohon itu kelihatan itu ada sesuatu yang kayak muter begitu loh. Oke. Yang muncul di pikiran itu apa? Ini agak gelap nih. Yang muncul di pikiran apa? Jangan-jangan tuh. Atau Binatang buas. ular. Iya. Bisa ya. Nah, kenapa kok yang muncul di pikiran itu ini jangan-jangan ular loh? Karena itu proteksi kita. Kalau kita positive thinking, bukan ular didatangi, ular beneran gimana? Iya. Dipatok bisa celaka kita. Betul-betul. Jadi memang desain kita untuk memproteksi diri kita. Pikiran ini diarahkan untuk lebih sering berpikir negatif. Tetapi tujuannya untuk proteksi. Masalahnya karena kita tidak mengerti cara kerja pikiran dan tidak pernah melatih secara sadar, dia akhirnya menjadi lebih kuat dan menjadi lebih liar. Sehingga yang cenderung dia pikirkan yang negatif saja. Oke. Tapi memang pada basicnya itu berpikir untuk proteksi diri itu bagus-bagus saja ya, Pak, bagus-bagus saja. Oke. Tapi ingat digunakan secukupnya. Kadang ada orang bilang, ayo kita pergi camping yuk. Kalau kita yang pikiran positif, asik nih. Ayo sama siapa? Kapan kita berangkatnya? Naik apa? Kalau yang negatif, ntar hujan loh. Iya. Kalau banjir gimana? Ada bahaya. Ada bahaya nggak? Kalau kena petir gimana? Aduh, ada saja pikiran negatifnya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa dia tidak berhenti hanya sebagai menjaga dirinya sendiri. Kalau misalkan dia bilang, oke, kalau hujan bagaimana? Oh, nggak apa-apa. Kalau gini bagaimana? Oh, ini nggak apa-apa. Kita bisa atasi. Oke, kalau ini bisa diatasi, maka kita happy-happy. Benar. Kebanyakan orang enggak. Dia akan terperangkap di masalah negatif ini. Negatif aja. Akibatnya itu melumpuhkan dirinya dia. Nggak bisa kemana-mana dia. Iya, alhasilnya tidak jadi deh tadi. Nggak jadi berangkat. Camping, oke. Nah, ternyata yang menjadi sumber masalah itu adalah pikiran kita sendiri. Pikiran ya, kita Pak, sendiri. Nah, lantas tuh apa yang memungkinkan bagi kita untuk bebas nih Pak dari masalah yang disebabkan oleh pikiran sendiri? Itu tadi kita harus melatih. Jadi gini, kita perlu menyadari sifat pikiran. Satu, pikiran itu tadi suka mengembara, suka pergi sini, pergi sana, pergi ke masa lalu, pergi ke masa depan. Dia jarang mau diam di sini, ya. Kemudian yang kedua adalah pikiran ini memiliki kecenderungan dua. Yang pertama adalah pikiran suka menggenggam, memegang dengan erat, mengulang, mencari ya hal-hal yang menyenangkan. Jadi sekali kita pernah merasa senang mengenai sesuatu, kita cenderung akan mengulanginya. Karena kita merasa senang, enak. Itu pikiran. Nah, kalau ini tidak dikendalikan, bahaya sekali. Karena itu akan muncul keinginan yang terus menggulung kita, terus makin lama makin kuat. Misalkan, Risa sukanya apa? Suka apa misalkan? Saya suka makan mungkin. Makan, oke. Makan ya. Misalkan sudah mau pergi nih dari rumah, wah terbayang. Enak nih enaknya. makannya. Berarti pikiran ini sudah lari ke masa depan loh. Oke. Ya kan? Berarti seolah-olah sudah makan di sana kan? Iya. Terbayang sudah, wah makan enak. Makan apa biasanya? Bakso? Apa? Boleh, bakso. Sudah bayangkan, wah pedesnya, nanti sama minumnya, keringetannya. Itu sudah terjadi loh. Yeah. Pikiran lari ke masa depan. Pergilah ke sana. Baksonya habis. Tutup. Oke, habis rupanya. Kira-kira gimana? Kesel? Lah, Marah kan? Nah, kenapa kok marah? Karena kita tadi udah berekspektasi, kita akan makan nih. Exactly. Gitu. Karena apa? Wah, ini sudah terbayang nih anaknya nih. Begitu tidak tercapai yang kita inginkan ini, pikiran akan memunculkan sifat yang satunya. Dia akan flip begitu, dia akan marah, dia akan benci, ngomel kita. Kenapa sih kok habis? Kok cepat sekali? Bla 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 gitu kan. Sebenarnya kan kalau kita cukup sadar, habis. Ya sudah, saya makan tempat lain deh. Simpel kan? Atau misalkan, habis, ya sudah besok aja gue kembali. Simpel kan? Kenyataannya nggak begitu. Nah, karena dia punya kecenderungan seperti ini dan kita tidak menyadari keberadaan kecenderungan ini, kita dikuasai oleh pikiran, kita digulung oleh dia. Jadi nanti kalau nggak tercapai sesuatu, bawaannya apa? Marah saja.
Jadi pikiran berusaha menggenggam sesuatu yang nikmat, dan dia akan berusaha mengenyahkan, menghilangkan dengan segala cara sesuatu yang menghambat dia untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan itu bahaya sekali. Terjadi lihat di masyarakat. Ya, kalau sesuatu keinginan tidak terpenuhi, biasanya ribut. Marah. Ya. Oke. Itu wajar, tapi kalau wajar. tidak terkendali, itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Oke, kalau tidak terkendali itu akan gak baik justru. Tidak baik. Oke, baik. Nah, saya semakin penasaran nih Pak. Ya. Bisa diceritakan lagi gimana nih melatih pikiran ini dengan cara yang benar mungkin Pak, agar hal-hal tidak baik itu terhindar. Oke, kita bisa mulai dengan melakukan ada yang bilang itu relaksasi, ada yang itu bilang melatih konsentrasi, ada yang bilang itu meditasi, terserah. Ada yang bilang itu kondisi khusyuk. Ya, kalau kondisi khusyuk lebih mudah dipahami kayaknya. Kondisi khusyuk kan dimana kalau kita lagi berdoa atau apalah, itu kan pikiran tuh tenang tuh. Ya, tenang dan kita bisa fokus kan? Calm down ya. Nah, jadi cara melatih pikiran adalah satu, karena dia suka lari-lari, maka harus dikasih kerja. Oke. Ya. Pikiran harus dikasih kerja. Dikasih kerja, kasih kesibukan. Nah, pikiran ini tidak bisa memikirkan lebih dari satu hal dalam satu saat. Dia hanya bisa memikirkan satu hal pada satu saat. Oke. Jadi kalau misalkan pikirannya itu dikasih kesibukan, misalkan ini, coba kalau orang lagi membaca, kalau dia lagi membaca, nggak bisa melakukan yang lain loh. Benar? Lagi fokus. Jadi pikiran ini dikasih kerjaan yaitu mengamati suatu objek. Oke. Objeknya itu apa? Misalnya napas, gerakan perut, atau doa yang diulang-ulang. Doa yang doa, oke. Itu juga melatih konsentrasi. Jadi kita misalkan ini membaca dengan penuh kesadaran, doa misalkan apapun itu, kita baca, kita hayati, resapi, kita ulangi, dibaca. Kalau kita tidak fokus, tidak konsentrasi, pikiran kita pasti lari tuh. Ya. Nah, kalau di meditasi itu paling kelihatan. Orang duduk nih. Dia duduk, pikiran disuruh sibuk mengamati apa? Misalkan gerakan perutnya mengembang, mengempis, mengembang, mengempis ya. Baru 1 menit begitu. Tiba-tiba sudah pikirnya lari tuh. Wah, ingat masa lalu, betul? Iya. Kemudian nanti habis ini saya mau kemana? Nah, itu nakalnya dia. Jadi kalau dia lari, dikembalikan lagi, dilatih. Dikasih sebuah kesibukan. Nah, pikiran yang terlatih seperti ini, lama-lama dia akan diam. Kalau dia sudah tenang dan diam, apa yang terjadi? Kita akan merasakan kondisi tenang, hening, badan kita akan menjadi tenang, maka dampak kesehatannya akan sangat bagus. Jadi orang-orang yang kondisi kesehatannya terganggu ya, itu pasti pikirannya kacau itu. Kalau dia, apapun kondisi fisiknya, kesehatannya, kalau dia bisa membuat pikirnya tenang, hening, damai, itu kondisi kesehatannya akan sangat terbantu. Jadi caranya adalah ya pikiran dilatih secara sadar dengan cara yang benar. Kalau pikiran diam, kita akan tenang loh. Oke. Seperti ini, air, tahu ada air di gelas, kemudian di situ ada banyak katakanlah endapan. Kalau kita aduk, endapannya akan naik. Itu sama dengan pikiran. Kalau pikiran sering kita gunakan, kita aktif berpikir, beraktivitas, itu seperti kita mengaduk. Lama-lama kan jadi ini, airnya menjadi keruh kan? Nah, air yang keruh ini adalah metafora dari pikiran yang kacau. Bagaimana cara supaya airnya kembali jernih? Apa yang harus dilakukan? Didiamin. Betul, didiamin, jangan diaduk. Yep. Nah, mendiamkan pikiran adalah kasih dia satu kesibukan saja. Kesibukan saja, baik. Jangan kasih dia banyak-banyak. Otomatis akan diam. Ada nggak nih Pak, mungkin rekomendasi kesibukan yang kita bisa gunakan untuk pikiran kita itu akan lebih tenang dan fokus terhadap satu hal? Oke, nomor 1, usahakan untuk mengurangi distraksi. Distraksi, oke. Jadi begini, kita kan sekarang ini hidup di zaman yang serba cepat. Coba saya mau tanya, apa yang Risha lakukan pada saat baru bangun tidur? Lihat HP. Lihat HP pasti Pak. Walaupun nggak ada siapa-siapa, cuman kayak list ada nggak kerjaan. Oh ya gitu benar. Ya. List Waduh. atau lihat yang lain. Aduh. Kayaknya lihat yang lain loh. Biasanya orang begitu bangun tidur dia scroll itu, Oke. lihat TikTok, lihat Instagram, Biasa juga sih, Pak, betul ya, kan? begitu. Nah, itu kan membuat kita itu tidak punya rentang fokus yang panjang. Kenapa? Karena kalau kita scroll itu pasti cepat. Kita lihat nggak cocok scroll, nggak cocok scroll. Jadi
pikiran kita, otak kita tuh kita latih secara tidak sadar untuk punya rentang fokus yang pendek. Oke, tidak bisa menyimak dengan cukup lama gitu ya, Pak? Nggak bisa. Lihat anak-anak zaman sekarang jarang loh. Betul, betul. Saya jarang sekali jumpa anak-anak sekarang ini yang bisa duduk tenang, dia pegang buku hard copy, zaman kayak saya dulu, dan membaca pelan 50 halaman, 100 halaman. Jarang. Kenapa? Karena tanpa kita sadari, kita diprogram oleh lingkungan untuk berpikir cepat, bertindak cepat. Dengan fokus pen yang pendek. Jadi saran saya adalah berhenti melakukan itu. Terus yang kedua juga, coba kalau sambil makan, apa yang dilakukan orang-orang? Nonton, Pak. Dia lagi makan loh. Iya. Dia lagi makan, tapi dia lihat. Scroll lagi dia nih, ada berita apa. Apa yang dia makan, dia bisa nggak bisa merasakan. Benar. Dia tidak mindful. Oke. Mindful dia sambung ya. Mindful. Tapi kalau yang terjadi pada orang-orang main pikirannya full. Beda. Harusnya adalah pada saat dia makan, ya HP taruh. Ya sebelum makan boleh lihat. Setelah itu taruh HP-nya Baru makan. dan mulai makan. Coba rasakan. Kalau kita makan dengan sadar, itu rasanya beda loh. Benar, lebih ternikmati gitu ya, Pak? Betul, Ya? lebih Notice nih nikmat. rasanya gimana Benar. gitu. Oh, ini ada bumbunya ini. Oh, terasa pedasnya di sini. Oh, ini ada aroma ini. Kita bisa menikmati itu. Nah, kalau kita bisa melatih ini secara konsisten, maka waktu kita berlatih secara khusus di kita duduk, kita meditasi seperti itu, akan mudah diam pikirannya. Karena kita sudah tidak membiarkan dia lari kemana yang dia mau. Oke. Ya, itu yang terjadi pada banyak orang. Jadi ya itu tadi, distraksi ini hilangkan, jangan dilakukan lagi, usahakan untuk aware. Kemudian secara sadar kita melatih diri. Melatih diri itu kan sebenarnya nggak usah lama-lama. Meditasi misalnya, ya satu hari 30 menit lah. Nggak lama loh. Meditasi. Kita duduk loh. Ya duduk HP mati. Kalau orang nggak duduk tapi HP-nya masih ting tung. Sama itu terdistract juga ya, Pak, Ya. pikirannya. Duduk 30 menit. Tapi ada yang bilang, Pak Adi, saya ini orang yang sangat-sangat sibuk, Pak. Jadi bagaimana? Saya bilang, oke lah, kalau Anda sangat sibuk, saya bisa mengerti. Anda nggak perlu 30 menit lah. Anda cukup 60 menit. Waduh. Serius. Semakin sibuk kita, semakin kita butuh tenang. Benar-benar. Nah, nanti pada saat pikiran itu sudah bisa diam, saat dia sudah bisa hening, ya, itu yang saya biasa rasakan setiap kali meditasi, itu yang juga dirasakan oleh peserta workshop yang saya selenggarakan. Jadi saya ajar mereka, saya latih mereka dengan teknik-teknik khusus yang saya kembangkan. Begitu pikirannya sudah diam, tahu nggak apa yang terjadi? Apa itu, Pak? Orang itu akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa tanpa syarat. Jadi dia merasa tenang, damai, dia merasa aman, dia merasa puas dengan dirinya dia merasa bahagia tanpa alasan yang jelas loh. Dan kalau kita sudah merasa bahagia, wah, hormon bahagia itu endorfin kita, oksitosin kita ya, serotonin itu nyebar ke seluruh tubuh itu. Dan itu membuat badan kita gimana? Sehat. Nah, kalau kita sudah terbiasa tenang, pagi kita latih, kita tenang, ini nanti terbawa loh ke tempat kerja, terbawa saat kita berinteraksi dengan keluarga, dengan orang. Orang akan bisa bilang begini, kamu kok beda ya sekarang ya? Kenapa? Kok enak ya sekarang kamu ya? Nah, enaknya itu bukan karena kita lebih, misalkan kita pakai makeup tertentu dan enggak. Karena vibrasinya kita itu positif. Oke, positive vibes kalau orang bilang. Yes, benar-benar ada. Negatif vibe juga ada. Yes. Dan kalau saya di workshop itu saya demokan loh. Saya bilang, Anda mau merasakan negatif vibe nggak? Mau nggak? Oke. Simple. Yang saya lakukan adalah saya mengakses emosi marah dalam diri saya. Begitu saya akses, itu vibe-nya langsung keluar itu. Dari jantung sini terutama itu nyebar, keluar. Dan orang-orang langsung, aduh Pak, kok nggak enak ya? Kok panas? Kok perut saya nggak enak? Bahkan ada yang mual mau muntah. Serius. Saya bilang, oke, sekarang coba kalau masuk ke kondisi tenang. Tenang. Loh, ini kok enak? Nah, ada yang lebih bagus dan lebih mudah kalau mau. Apa itu, Pak? Kalau susah-susah, perhatikan napas atau gerakan perut, simple. Duduk tenang. Kemudian coba ingat-ingat kejadian atau momen yang membuat kita sangat bahagia. Sangat bahagia, Atau dipenuhi oleh perasaan cinta. Misalkan ini, ingat pada saat masih kecil dengan orang tua, atau dengan ibu, atau pas lagi bermain dengan
anak-anak kecil, anak kah, keponakan kah, cucu kah, pada saat kita berada dalam kondisi itu senang nggak? Senang. Nah, perasaan ini kita perkuat. Oke. Jadi perasaan bahagia ini yang kita perkuat, kita sebarkan ke seluruh tubuh kita. Itu enak banget itu. Dan itu terpancar ya Pak ya? Orang bisa melihatnya. Ya, otomatis terpancar. Orang bisa merasakan vibrasi positif ini, dan dia bisa melihat dari energi atau aura dari mukanya kita. Itu beda. Orang bilang tuh lebih glowing. Oke. Tanpa harus pakai makeup yang mahal. Oke, meditasi ya Pak ya? Meditasi. Apa Ya. yang harus kita lakukan saat meditasi Pak? Simple. Meditasi itu adalah kita mengarahkan pikiran kita dengan penuh kesadaran kepada satu objek tertentu. Satu objek tertentu. Itu saja sebenarnya. Jadi meditasi itu juga Anda harus duduk loh. Misalkan kalau lagi makan, kita aware apa yang kita makan. Itu meditasi. Kalau kita lagi jalan, kita aware kalau kita lagi jalan. Oh, oke. Ya. Itulah Saya sudah mulai meditasi. mengerti nih Pak, meditasi. Karena kalau yang saya tahu tuh meditasi kita diam, tidak melakukan apa-apa gitu. Nah, ternyata setelah Bapak penjelasan tadi, penjelasan dari Bapak tadi, kita tuh bisa menikmati satu hal yang sedang kita lakukan. Itu meditasi. Apapun itu. Dan Ya. itu meditasi. Itu meditasi. Oke. Misalkan lagi duduk dengar musik, dengar, coba benar-benar dirasakan musiknya itu. Lirik lagunya, kemudian iramanya, ya. Coba ada berapa instrumen yang dimainkan. Kadang kita nggak aware loh. Benar. Oh, ini ada piano, ini ada gitar, ini ada drum, ini ada biola. Itu kita jarang. Tapi kalau kita benar-benar aware, kita menyadari itu, itulah meditasi. Oke. Saya beritahu ya, waktu orang berdoa, ya, apapun itulah doanya, itu meditasi. Kondisi meditatif yang hening itu sebenarnya persis sama dengan kondisi khusyuk. Khusyuk tadi Bapak bilang ya. Persis sama. Atau ada yang bilang itu kondisi kontemplatif. Ada yang bilang itu kondisi teduh di waktu pagi hari orang-orang mau berdoa. Sama persis. Jadi memang kita harus fokus dan penuangkan semuanya pikiran kita sama hal tersebut yang kita sedang Ya, lakukan. benar-benar kita fokus ke sana. Hanya satu, one at a time. Oke. Nah Pak, kan gak jarang ya Pak tuntutan pekerjaan lah misalnya. Itu tuh mengharuskan kita untuk fokus tuh terhadap beberapa hal gitu Pak. Jadi kita Oke. fokusnya tuh akan terbagi kayak gitu. Nah gimana kita mengatasinya agar setiap fokus-fokus itu tuh tetap berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begini, itu kondisi sekarang yang sebenarnya menurut saya tuh kurang bagus ya. Oke. Jadi orang-orang itu dalam tanda kutip itu dipaksa untuk multitasking. Multitasking itu bukan hal yang baik loh sebenarnya. Oke. Ya, lebih mudah multitasking daripada monotasking. Monotasking, siap. Meditasi itu monotasking. Ya. Hanya melakukan satu hal pada satu saat. Nah, multitasking itu sebenarnya begini, pikiran ini tidak bisa memikirkan dua hal pada saat yang bersamaan. Oke. Hanya bisa satu pada suatu saat. Jadi kalau kita akan fokus pada dua hal, sebenarnya pikiran kita dengan sangat cepat, dia berpindah dari satu objek ini ke objek yang lain dengan cepat. Tanpa kita sadari. Ya. Saran saya adalah kalau bisa monotasking. Monotasking. Oke. Karena multitasking itu akan sangat menguras kita resource energi, capek sekali loh. Dan itu belum tentu hasilnya optimal. Yes, itu dia. Betul? Jadi ya monotasking saja lah kalau bisa. Oke, malah lebih mencapai target lah ibaratnya. Lebih Pak, ya. bagus, lebih bagus hasilnya. Ya. Sesuai ekspektasi kita semua Tribuners. Nah, apakah Pak Adi ini akan menyelenggarakan seminar nih Pak untuk topik yang sekarang kita bahas ini? Oke, ini kan kita sebenarnya membahas topik The Awakened Mind sebenarnya ya. Jadi The Awakened Mind ini adalah sebuah workshop sebenarnya yang saya akan selenggarakan khususnya di Bali, itu workshop meditasi. Oke. 3 malam 4 hari atau 4 hari Di lah. Bali, oke. Nah, tapi di mana di Medan sendiri nanti bulan Agustus. Agustus? Tanggal 16, tanggal 17 Agustus itu 16 saya akan selenggarakan seminar. Workshop lah, tapi yang 1 hari saja. Oke. Ya, saya akan selenggarakan di Medan ini. Untuk lebih jelasnya nanti bisa lihat di IG saya nanti atau di Facebook. Oke. Jadi saya akan mengajar mulai pagi, kira-kira sekitar jam 8 atau jam berapa gitu, sampai sore jam 5. Jadi orang-orang akan belajar teorinya, pemahaman mengenai pikiran, cara kerja pikiran, dan kemudian tentu praktiknya supaya pikirannya bisa diem. Dan itu mudah. Serius mudah, nggak sulit. Memberhentikan pikiran itu sangat mudah, kalau tahu caranya. Oke.
Yang nggak pernah belajar meditasi apapun itu, asal dia ngikuti tuntunannya, dia melakukan persis yang disampaikan, pikirannya akan diam. Pikirannya akan diam. Yes, akan hening langsung. Oke. Mungkin orang-orang mikirnya pikiran diam itu ketika kita tidur mungkin, Pak. Pikiran diam itu pikiran diam saat tidur itu pikiran sadarnya yang nggak aktif. Oh, pikiran sadar tapi tidak Bawah aktif. sadarnya aktif Oke. terus, bisa mimpi, bisa macam-macam kan. Nah, pikiran diam itu simple, mudahnya begini. Pernah nggak pada suatu saat itu, misalkan kita mengalami kondisi yang udah capek sekali, terus kita ngantuk sekali, tapi kita nggak bisa tidur. Wah, oke. Ya, udah ngantuk, capek, nggak bisa tidur. Nah, saat itu coba diamati. Pikiran kita nggak kemana-mana loh. Kita kan mau tidur, Iya. kita diem saja. Pikiran sudah malas, sudah mau kemana-mana. Tapi tetap Kita nggak bisa tidur. Nah, itu susah pikiran yang sebenarnya pikiran yang diam seperti itu. Mudahnya. Ya, kalau tidur nggak, pikiran sadar kita berhenti, pikiran bawah sadar tetap aktif. padahal kita nih udah memerintahkan ayo lah tidur, tapi tetap nggak bisa. Makin gitu. diperintah makin nggak mau. Makin nggak mau. Biasanya makin dibilang, ayo tidur, pikiran makin lari-lari. Nggak bisa. Oke, Nggak siap. Ya, banyak sekali ya Tribuners ya ternyata hal-hal yang kita tuh nggak tahu ternyata pikiran kita itu sangat berpengaruh terhadap banyak hal ya, Pak. Sangat. Bahkan orang lain juga. Gitu. Sangat. Bahkan ya, yang sering kali orang tidak paham itu adalah, kita kan punya dua pikiran nih, sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar ini mengendalikan kita paling sekitar 1-5%. Bawah sadar mengendalikan kita 95-99%. Oke. Jadi orang mau sukses, kalau kita mau berhasil, yang kita harus olah itu pikiran bawah sadar. Tentu mengolahnya dengan bantuan pikiran sadar. Siap. Nah, jadi ini, kebanyakan orang kan bilang, iya saya mau tenang, saya mau bahagia, saya mau sukses. Pertanyaan saya adalah gini loh, mengapa setelah dia melakukan segala hal yang dia perlu lakukan, kenapa nggak bisa sukses? Berarti ada sesuatu yang menghambat dirinya dia kan. Nah, yang di dalam ini, yang di bawah sadar ini, yang karena dominasinya begitu luar biasa, begitu kuat, ini yang mendikte hidup seseorang. Makanya dia nggak bisa berhasil. Kalau mau berhasil, ya kita lewat pikiran sadar kita masuk ke bawah sadar kita otak-atik. Ada sesuatu di dalam nggak benar, kita bereskan. Itu cara paling cepat kalau mau berhasil. Oke, makasih banyak ya Pak ya. Nah terakhir nih Pak, mungkin saran Pak ya bagi Bapak untuk masyarakat yang tertarik untuk memberdayakan pikiran mereka nih, dari mana mereka harus memulai Pak? Karena memulai itu kadang kita bingung nih mau mulainya itu dari mana. Oke, nomor satu, kita perlu menyadari bahwa pikiran ini bisa dilatih. Kalau pikiran tidak dilatih, dia akan liar, dia akan menjalankan hidup kita semaunya dia. Ya, manusia itu hanyalah satu-satunya makhluk, hanya manusia, makhluk hidup yang memiliki kemampuan menggunakan pikiran untuk mengevaluasi atau menganalisis pikiran. Jadi dengan piranti yang sama digunakan menganalisis dirinya sendiri. Itu hanya pikiran, hanya manusia. Itu disebut dengan kemampuan metakognisi. Kalau ditanya mulai dari mana, itu tadi menyadari kita punya pikiran dalam tanda kutip nakal ini ya. Kedua ya, kita melatih secara sadar. Kalau tidak ada kesempatan ikut kelas meditasi khusus, duduk, hening ya berapa hari, oke lah, mulailah dengan di rumah. Satu hari 30 menit lah. Kalau bilang, Pak saya nggak ada waktu untuk duduk tenang di rumah selama 30 menit, saya tanya, kamu biasa berdoa nggak? Ya saya berdoa. Nah, waktu Anda berdoa, Anda aware betul, Anda sadari apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda rasakan, itu meditasi. Oke? Kalau misalkan itu juga masih nggak bisa, ya sudah, sadari saja, waktu kita melakukan aktivitas tertentu dalam kehidupan sehari-hari, kita menyadari apa yang kita lakukan dan kita tahu apa yang kita lakukan. Jadi misalkan kalau lagi makan, kita tahu kita lagi makan ini. Ya, kalau kita lagi mengunyah, kita tahu kita mengunyah. Itu meditasi. Tadi kan saya sudah bilang, meditasi definisinya adalah mengarahkan pikiran dengan penuh kesadaran pada satu objek tertentu. Mudah kan? Ya itulah meditasi. Jadi sekali lagi, tidak ada yang namanya sesuatu yang tidak dilatih tiba-tiba bagus. Ya, orang mau misalkan melatih tubuh mereka supaya bagus, itu dia harus latihan konsisten loh. Dan sekali lagi ini mudah, nggak sulit, tinggal mau atau tidak. Dan pikiran yang terkendali itu akan menjadi hamba yang sangat baik. Wah,
pikiran yang tidak terkendali, dia akan menjadi majikan yang sangat jahat. Ya, orang yang tenang, dia akan bisa punya hidup yang sangat baik di semua aspek hidupnya dia. Yes, be calm down ya Tribuners ya. Baik, Pak Adi Gunawan, ini daging sekali, daging wagyu kayaknya dia Pak hari ini. Terima kasih banyak Bapak udah menyempatkan diri datang ke Tribun Medan, bisa share juga ke Tribuners banyak sekali Pak. Ilmu-ilmu baru yang akan kita ambil dan bakalan relate nih Pak sama kehidupan kita masing-masing. Yang penting itu be calm down ya Tribuners. Saya pesan dari Pak Adi W. Gunawan. Pak Adi, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Terima kasih banyak juga buat Tribuners yang udah nontonin sampai habis. Jangan lupa saksikan berbagai program cakap-cakap di Tribun Medan, di media sosialnya Tribun Medan. Kalau begitu, saya Risha, narasumber beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners.